Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, dugaan penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia dalam kurun waktu 3 hari naik secara signifikan ini dibantah oleh Bawaslu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bilang sudah cek semua laporan dan berkoordinasi dengan Panwas di seluruh wilayah untuk dugaan penggelembungan suara PSI. Dan hasilnya, saudara, tidak ditemukan pelanggaran terkait dengan suara yang diduga menguntungkan PSI. Beberapa yang kita verifikasi tidak terbukti, kemudian kita verify ke lapangan misalnya, sudah dicek lagi ke C hasilnya, yang perlu kita lihat kan C hasil. Dan juga sudah diselesaikan oleh teman-teman di tingkat bawah, sehingga kalau ada nanti kita verifikasi lagi, kita lanjutkan apakah teman-teman Panwas juga telah misalnya ada selisih data di Cilegon tapi sudah dapat selesaikan, jadi sudah disinkronkan dengan C hasil yang ada. Sementara itu, Saudara, Ketua KPU Hashim Asyari bilang KPU sudah mengecek satu persatu catatan keberatan di formulir C hasil yang dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian rekapitulasi pemilu. Soal suara PSI yang meroket di aplikasi Sirekap, KPU meminta untuk menunggu hasil rekapitulasi manual. Bukan tingkat nasional ya, teman-teman menyaksikan semua nih. Kita cek satu persatu catatan keberatan atau catatan kejadian khusus itu sampai kepada sumber aslinya. Yang saya maksud sumber aslinya itu adalah formulir C hasil TPS yang itu dijadikan dasar pertama kali pengadministrasian hasil pemilu. Jadi ketika surat suara dihitung, kemudian pengadministrasian pertama dari form C hasil TPS. Jadi nanti kalau ada selisih-selisih, ada keberatan, ada ketidakcocokan, ya kita gunakan ukurannya adalah form C hasil dari TPS tersebut. Ya, itu tadi baru saja kita melihat bagaimana keterangan dari Ketua KPU RI dan juga Ketua Bawaslu soal bagaimana dugaan penggelembungan dari suara Partai Solidaritas Indonesia di Sirekap KPU RI. Kita masih membahasnya bersama dengan Partai Solidaritas Indonesia, ada Mbak Ceril Tansil, kemudian dari Partai Persatuan Pembangunan ada Mas Owi, dan baru saja bergabung sudah ada peneliti pemilu sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia. Sudah ada Mas Jerry Sumampau. Selamat pagi, Mas Jerry. Selamat pagi. Ya, Mas Jerry baru datang tadi, kita sudah membahas bagaimana kemudian sebenarnya kalau P3 dan juga PSI ini sepakat sebenarnya mereka sama-sama orang yang bisa dikatakan dirugikan oleh Sirekap ini, karena PSI sendiri ada beberapa wilayah yang kemudian suaranya juga tergerus, begitupun juga Partai Persatuan Pembangunan. Nah, kalau Mas Jerry sendiri melihatnya sebenarnya apa yang perlu dibenahi? Memang Sirekapnya tidak perlu lagi dihentikan sementara dulu, atau seperti apa ya, memang utamanya penghitungan secara berjenjang? Iya, saya kira yang paling baik adalah menghentikan Sirekap. Ya, karena Sirekap ini kan mempengaruhi opini dan membuat kita gaduh ya. Karena sudah terbukti sejak awal memang Sirekap ini nggak bisa dipegang gitu ya. Jadi saya kira kita lebih baik kembali kepada yang manual aja. Sehingga orang tidak keburu mengklaim gitu ya. Kemudian kalau ada lonjakan-lonjakan suara yang tidak wajar juga orang tidak buru-buru untuk menyalahkan satu pihak gitu ya. Jadi kalau menurut saya memang lebih baik Sirekap itu kita hentikan, lalu kita pakai manual. Tapi begini, yang manual itu juga harus dikerjakan secara baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku berkaitan dengan rekapitulasi. Nah, kan sekarang ini banyak masalah juga di rekapitulasi manual. Yang lalu tiba-tiba berhenti di tingkat kecamatan gitu ya, tidak ada penjelasan apa-apa kenapa berhenti. Gitu itu ya. karena tadi Sirekap yang bermasalah sebelumnya. Betul, dan itu kan logika yang keliru. Iya. Gitu ya, masa Sirekap yang bermasalah manual berhenti? Mestinya kan Sirekap itu ngikutin manual. Gitu, tapi masa Sirekap manual yang harus ikuti Sirekap. Jadi ini terbalik ya, dan saya kira KPU itu membuat publik menjadi nggak percaya gitu ya dengan apa yang mereka kerjakan, atau bahkan Sirekapnya sendiri gitu ya. Jadi polemik ini kan sebetulnya karena ada perbedaan antara Sirekap dengan manual gitu ya. Tapi ini KPU ini ngotot dua-dua itu dipakai terus-menerus gitu loh.
Karena sudah ingin dari awal. transparansi sebetulnya mungkin ya, ide Iya, awalnya ya. tapi kalau mau transparansi kan dia harus lebih akurat gitu ya. Jadi yang Sirekap itu harus lebih akurat. Dan artinya begini, sejak awal hari pertama gitu ya, Sirekap itu sudah kelihatan bermasalah. Nah, sehingga sebetulnya yang mesti dilakukan oleh KPU adalah melakukan verifikasi secara lebih detail dan cermat sebelum data itu diinput ke Sirekap, gitu ya. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu kesalahannya di mana, gitu ya, karena kesalahan sistem katanya, tapi kesalahan sistem tidak pernah dijelaskan. Nah, karena itu orang bisa berspekulasi bahwa memang ada upaya-upaya manipulatif yang sedang dilakukan sekarang ini ya, yang juga melibatkan penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Gitu ya. Jadi misalnya Bawaslu tiba-tiba mengatakan bahwa tidak terbukti bahwa ada penggelembungan suara terhadap PSI. Nah, cuma kan ini tidak menjawab persoalan masyarakat gitu ya. Tidak menjawab persoalan masyarakat. Karena apa? Karena Bawaslu-nya sendiri tidak pernah memberi rekomendasi misalnya terkait dengan Sirekap. Gitu ya. Kenapa Bawaslu nggak minta Sirekap dihentikan? Karena memang problematika Sirekap itu sudah nyata sejak awal. Tapi sebenarnya Bawaslu ini bisa memberikan rekomendasi Sirekap ini untuk dihentikan? Bisa. Ini kan tapi sudah tidak menimbulkan dilakukan. kegaduhan. Ya, ini tidak dilakukan. Malah kita punya kesan sekarang ini Bawaslu itu jadi juru bicara partai politik. Gitu ya, tiba-tiba dia mengatakan tidak ada masalah, sementara di banyak upload di media sosial itu kelihatan betul masalah, gitu ya, berkaitan dengan penambahan suara di sana sini, mungkin tidak hanya PSI, gitu, tapi ada juga partai-partai lain, dan ini fakta, gitu, ini fakta seperti ini sudah banyak, gitu ya. Nah, kan problemnya begini, KPU dan Bawaslu ini seringkali memanfaatkan kekurangan data yang dimiliki oleh pihak lain. Sekarang yang punya data itu kan hanya KPU dan Bawaslu. Partai politik itu ada yang punya data, tapi saya nggak yakin dia punya semuanya. Dan yang penting begini, kalau partai politik punya, saksi partai ya, apakah dia mencatat juga perolehan partai lain? Gitu ya. Jadi memang ruang ini bisa dimanfaatkan untuk manipulasi dan penggelembungan suara, karena yang punya data itu hanya KPU dan Bawaslu. Dan Bawaslu tidak pernah mau mengeluarkan data, KPU juga begitu. Jadi partai politik nggak punya. Dia punya sebagian lah ya, tapi untuk keseluruhan TPS saya kira hampir tidak ada partai politik yang secara sempurna punya ya. Kalau dia punya, mungkin dia punya hanya dia sendiri, dia tidak punya partai lain, sehingga dia nggak bisa mendeteksi, artinya data-data yang dimiliki oleh partai politik itu tidak bisa mendeteksi kalau ada penambahan suara dari satu partai ke partai lain, gitu. Jadi ini yang sekarang sebetulnya terjadi. Nah, karena itu sebetulnya posisi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu ya, itu harus secara lebih sungguh-sungguh dan murni mengawal suara rakyat, gitu ya. Jangan. Anda melihat ada upaya niat baik di situ atau? Ya, saya nggak melihat ada niat baik. Atau ya, ada pembiaran? Ya, ada pembiaran karena begini, kan semestinya yang mendeteksi kesalahan itu adalah penyelenggara. Gitu. Tapi ini seolah-olah mereka memberikan kepada pihak lain, gitu ya. Ada nggak keberatan dari partai politik? Ada nggak keberatan dari masyarakat? Gitu kan? Nah, ketika ada keberatan dari masyarakat, mereka dengan gampang mengatakan bahwa nggak ada masalah, kita sudah konfirmasi. Tapi kebenaran melakukan konfirmasi itu kan tidak disebutkan ke publik. Gitu ya, kan mestinya dia kasih tahu ini data kami, misalnya Bawaslu mengatakan di Cilegon atau di mana tuh, di Cilegon di Jawa Tengah tidak ada masalah dengan penggelembungan PSI. Kasih dong datanya, berapa yang Anda temukan? Responsif. Iya dong. Kan sekarang orang mengemukakan data di media sosial. Sekarang data ini di-challenge hanya dengan mengatakan kita nggak menemukan adanya pelanggaran. Nah, ini bagaimana orang percaya gitu? Mestinya dia kasih datanya. Kami punya data begini, ini lihat aja data kami ini. Tidak bisa dengan omongan gitu, karena orang sudah nggak percaya dengan penyelenggara pemilu. Kan situasi kita sekarang begitu ya, karena itu kalau ada isu penggelembungan, semua publik pasti percaya gitu. Survei yang dibuat oleh Kompas misalnya kan, 60-an% orang percaya bahwa ada manipulasi dalam pemilu. Gitu kan, ini sudah survei gitu. Kenapa? Karena salah satunya menurut saya karena penyelenggara itu tidak menampilkan diri secara transparan sebagai pihak yang bisa merepresentasi
kepentingan publik untuk mengawal suara secara murni. Kan ini yang terjadi nih. Dia berlindung dengan kelemahan dan keterbatasan data yang dimiliki oleh masyarakat, partai politik dan semua pihak gitu. Ini yang terjadi. Jadi polemik seperti ini nggak akan berhenti kalau semua pihak yang punya data itu menutup data. Dan yang sekarang punya data itu hanya KPU dan Bawaslu. Gitu kan, Bawaslu tidak ada larangan untuk membuka data, ya. Kalau ada polemik yang terjadi di publik seperti yang sekarang ini gitu. Tapi tidak dengan hanya dengan mengatakan bahwa kita udah verifikasi lalu kita tidak menemukan ada penggelembungan suara. Loh, datanya mana gitu loh. Kita juga tahu kalau cuma mengatakan seperti itu. Semua juga tahu. Tapi dia harus main dengan data karena yang dilemparkan oleh publik di media sosial itu data. Iya kan, harus data. dibalas dengan data. Dan harus dibahas dengan data, bukan dengan omongan aja. Gitu. Jadi ini yang sekarang, makanya kami sering mengatakan sekarang ya, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu itu jadi juru bicara peserta pemilu. Gitu, ada peserta pemilu yang bermasalah, tiba-tiba mereka mengatakan nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi ya seolah-olah lalu selesai persoalannya. Gitu. Jadi menurut saya yang begini nggak boleh terjadi lagi ya. Kita harus meminta. Tapi apakah sudah terlambat? Ini kan masih enggak, sebetulnya belum, karena begini, rekapitulasi ini kan masih berlangsung di tingkat ada beberapa kecamatan yang menunda, tapi sekarang sebetulnya prosesnya di kabupaten kota sudah mau masuk ke provinsi, di sebagian daerah sudah di provinsi. Jadi disitulah sebetulnya juga kita bisa kontrol ya perolehan suara itu untuk mengembalikan kepada apa yang semestinya murni pilihan masyarakat. Di beberapa kasus, misalnya di Jakarta Pusat ya, ada kasus-kasus seperti itu, ditemukan ada kesalahan, ada pemindahan suara gitu ya, lalu bisa diperbaiki gitu. Mas Jerry tadi mengatakan sebaiknya si rekap ini dihentikan saja, lebih baik rekapitulasi secara berjenjang. Anda sepemahaman Mbak Cheryl dengan ini? Karena dirasa menimbulkan kegaduhan. Saya setuju dengan perkataan Mas Jerry tadi ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat bukan hanya dari Sirekap, karena gini, Sirekap ini kan diakses oleh sebagian besar publik yang memang tidak paham bagaimana proses rekapitulasi pemilu, begitu ya. Nah, padahal kalau kami yang peserta pemilu, kami melihat kok bagaimana TPS itu melakukan rekapitulasi, dan dari TPS aja sekarang kan udah ada pleno dari antara semua saksi kan, disaksikan oleh saksi semua parpol. Lalu naik lagi ke kecamatan. Kalau di DKI dari kecamatan akan ke kota. Kota itu ternyata sudah langsung ke KPU begitu. Jadi dan ini prosesnya itu terbuka, semua orang bisa mengirimkan saksinya dan saksinya itu boleh mengawal dan meminta pleno. Pleno itu berarti mereka berdebat di situ, misalnya ada ketidaksesuaian. Dan penggelembungan suara secara kalau kita melihat rekapitulasi manual itu sangat sulit karena apa? Setiap kali selesai tutup pleno itu angkanya harus sama total semua partai, semua perolehan caleg dengan daftar hadir. Bahkan kami pernah menemukan di salah satu TPS di Jakarta Barat misalnya ya, daftar hadirnya itu misalnya 170, tapi kertas suara itu 200. Dan tidak ada satupun petugas TPPS yang tanda tangan di kertas C1 itu. Nah seperti begini-begini kan akhirnya saksi kami, koordinator kami itu harus debat dulu, baru semua dikumpulkan semua saksi partai dan dipanggil lagi petugas TPS yang dari TPS yang terkait begitu. Jadi proses ini tuh ada Mbak. Nah kalau Sirekapnya lalu memasukkan data tidak Mbak Cheryl sesuai dengan objek manual ini, kalau kami sih juga setuju ya, harusnya Sirekap ini perlu membuat klarifikasi besar-besaran dan ada apa sebenarnya dengan sistemnya, apakah memang sebegitu parahnya perangkat pemindai membaca tulisan dari C1 atau apa ya. Ini kita juga semua butuh kejelasan gitu. Tapi yang jelas saat ini karena adanya ketidaksesuaian Sirekap dengan penghitungan manual ini yang membuat ya partai kami lagi-lagi jadi bulan-bulanan begitu, karena dianggap lonjakan suaranya meroket tadi ya, mengutip Mbak, padahal tidak meroket. Saya jelaskan sekali lagi, kami itu penambahan suaranya itu terjadi dalam 7 hari. Dan sudah 2 hari ini tidak ada penambahan sama sekali. Dan 7 hari itu pun kalau kita lihat, itu naiknya 0,08%. Bahkan di bawah 0,1. Gitu, dan Anda melihat masih wajar lah ya? Karena kalau kami lihat setelah kami ada penaikan itu, besoknya itu diiringi dengan P3 di tanggal 2 dan 3 Maret,
itu 40.000 suara dalam kurun waktu sekitar 2 jam. Ya kalau kami lihat ya ini biasa saja karena belum selesai Sirekap ini kan. Yang penting kita berpegang pada penghitungan manual, kita juga punya datanya gitu. Oke. Kalau Mas Owi tadi sudah mengatakan begitu ya, sebaiknya memang Sirekap ini dihentikan dan kembali lagi ke penghitungan secara berjenjang. Nah, Anda yakin akan ada perubahan yang signifikan soal suara, khususnya di Partai Persatuan Pembangunan, Mas Owi? Saya masih terus mengamati, memantau rekapitulasi yang hari ini sudah sebagian masuk di provinsi dan sebagian besar di kabupaten. Tadi perlu diklarifikasi ini supaya publik tidak ada misinformasi bahwa suara P3 itu naik 40.000 signifikan. Itu setelah turun 35.000. Artinya kalau dikaitkan dengan data 28 Februari, dari 3.058.000 turun ke 3.020.000, ada sekitar berapa itu yang turun? 38.000 yang turun. Hari ini misalkan data Seril tadi menyebutkan naik menjadi 40.000. Kalau kembali ke data awal itu ya baru 2.000, itu pun setelah kami ributkan di sejumlah media dan juga kita lapor ke Bawaslu. Satu hal tadi menarik yang disampaikan oleh saudaraku Rahmat Bagja. Dia mencoba mengklarifikasi ke bawah. Langkahnya betul, dia ngecek ke lapangan, direkapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, benar nggak ada penggelembungan? Ternyata tidak ada. Tapi masalahnya itu tidak menjawab persoalan kenapa di data Sirekapnya berbeda. Ya. Sumber masalahnya ini kan Sirekap. Ya, harusnya sumber masalahnya itu yang dicari begitu ya. Harusnya Ketua Bawaslu itu menyandingkan, memberikan penjelasan. Ini loh yang kami anggap tidak terjadi manipulasi, data rekapitulasi manualnya seperti ini. Yang jadi anomali itu di Sirekapnya, maka rekomendasinya harus dihentikan. Problemnya Bawaslu 3 kali kalau nggak salah, lebih dari sekali lah, pasnya lebih dari sekali, bersurat kepada KPU, itu sifatnya perbaikan Sirekap, bukan penghentian Sirekap. Itu yang jadi masalah tadi disorot oleh Bang Jerry. Nah itu Bawaslu punya kewenangan loh menghentikan Sirekap, tetapi itu tidak dilakukan. Padahal sudah tahu sumber masalahnya Sirekap, membuat kegaduhan politik di negeri ini. Oke. Tapi Mbak, Mas Jerry. Ya, jadi terakhir. gini, memang data bukan data ya, teknologi ini. Jadi waktu verifikasi partai politik, sebetulnya kan juga yang bermasalah di sipolnya. Karena begini, data yang di-upload dari bawah itu, dari tingkat kabupaten sudah betul. Nah, masalahnya begini, ketika dia di-upload, mereka nggak bisa rubah. Ya, nggak bisa diedit ya? Nggak bisa diedit. Ketika dia balik lagi itu data, sudah berbeda. Ya. Gitu. Jadi saya kira yang terjadi sekarang ini persis seperti yang terjadi waktu sipol. Gitu ya. Jadi ada yang mengubah data di adminnya, gitu ya. Ada yang mengubah data setelah data itu mereka upload dari bawah. Dan saya kira ini problem Sirekapnya. Di sipol dulu begitu tuh. Jadi teman-teman di bawah menceritakan kami sudah upload. Betul. Setelah di-upload, dia keluar lagi tuh data itu sudah berbeda dengan yang mereka upload. Nah masalahnya mereka tidak pegang kopinya dan mereka nggak bisa mengubah. Dan secara struktural mereka nggak bisa protes ke KPU pusat gitu ya, karena nanti repot di mereka. Nah saya kira dengan Sirekap sekarang itu juga modelnya begitu gitu ya. Jangan-jangan yang diupload mereka itu betul, tapi munculnya berbeda. Setelah mereka cek, mereka nggak bisa edit gitu. Dan kita kan sudah banyak dapat kesaksian lewat Anda melihat ini sosial. Apakah ada memang unsur kesengajaan dalam kalau saya berpikir, atau memang human? Enggak, kalau ini bukan kesalahan sistem menurut saya ya. Saya nggak bisa menjelaskan sistem. Ya, tapi bukan kesalahan sistem. Karena kita lihat sistem teknologi ini tidak hanya di Sirekapnya, di sipolnya juga sudah bermasalah. Waktu DPT juga kan bermasalah. Jadi semua bermasalah dan menurut saya kalau kita belajar dari sipol ya, dan kasus sipol verifikasi partai politik itu sudah memperlihatkan memang kesalahannya ada di KPU gitu ya. Nah kalau kita lihat dari sipol kemudian ke Sirekap, menurut saya ini bukan human error atau kesalahan sistem ya. Lalu? Tapi memang ada upaya manipulatif yang dilakukan oleh admin di penyelenggara pemilu. Gitu ya, karena itu tadi ya, kita banyak dapat kesaksian begitu. Kita upload benar kok. Gitu ya, tapi kembali lagi itu data ketika mereka lihat loh kok beda gitu. Dan kita dapat kesaksian dari PPK di Bekasi yang sudah viral di media sosial.
memang ada upaya untuk melakukan manipulasi dan itu diperintah dari atas. Oke. Ini kan kesaksiannya itu bisa kita lihat tuh videonya itu, dan dia memberi kesaksian secara terbuka, gitu ya. Jadi ada ketua dengan anggota itu beda gitu. Ketua minta untuk dirubah gitu ya, karena instruksinya dari atas gitu. Jadi saya agak yakin bahwa ini memang ada upaya manipulatif ya. Memang PSI ini kan jadi repot ya, karena begini. Ada kesaksian salah satu tokoh ya, Andi Wijayanto, yang mengatakan bahwa Jokowi akan memenangkan PSI. Dan itu kita percaya. Karena apa? Karena beberapa kesaksian yang dibuat itu juga terjadi gitu ya. Lalu yang kedua, ada problem Sirekap ini yang yang kontroversi dan sudah jelas persoalannya nggak pernah bisa dihentikan gitu. Jadi soal-soal seperti ini membuat dugaan publik terhadap penggelembungan suara Semakin kuat. semakin kuat. Nah, apa yang harus dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu selain menghentikan Sirekap terakhir? Ya, saya kira yang penting adalah Bawaslu itu harus lebih mau membuka data. Kan dia punya data ya. Dan itu memang perannya dari Bawaslu? Iya, data dari Bawaslu ya. Artinya kalau ada data-data yang dikemukakan oleh publik, jangan dilawan atau di counter dengan opini. Oke. Harus di counter dengan data. Itu yang penting untuk membuat kegaduhan ini berhenti dan polemik ini juga berhenti. Tapi yang paling penting adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Sekarang tingkat kepercayaannya itu turun sekali menurut saya ya. Mengembalikan kepercayaan publik Nah, itu kepada yang penting penyelenggara karena pemilu. proses rekapitulasi itu boleh masih berjalan. Oke. Gitu. Oke, sedikit Mbak Ceril, waktu kita terbatas, silahkan. Ya, terima kasih. Saya setuju dengan Mas Jerry bahwa kegaduhan data itu jangan ditambah dengan kegaduhan opini. Menurut saya perkataan Andi Wijayanto adalah murni opini. Tentu 100% benar atau hanya omongan receh, karena kita tahu Andi Wijayanto itu dari partai PDIP. Dan PDIP saat ini memang berseberangan dengan Pak Jokowi. Dia dulu Jadi pembantu apapun setiap itu tidak ada Presiden bukti. Jokowi, Mbak. Dia itu pembantu setiap Pak Jokowi karena penugasan dari PDIP. Sudah ada jelas kan rekamannya. Jadi saya rasa kita harus hati-hati sekali ya ketika menggunakan informasi dari satu orang, satu sisi yang tidak ada bukti percakapan itu. Kecuali kalau ada videonya dia bicara dengan Pak Jokowi. Dan selevel Pak Jokowi tidak akan mengadukan itu, menggugat sebagai pencemaran nama baik. Karena ya bukan levelnya presiden juga untuk menanggapi Andi Wijayanto. Oke, baik. Nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian yang dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu tentu saja untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, apalagi ini sudah masih bertahap, masih prosesnya masih berlangsung begitu, apalagi nanti kita akan menghadapi pilkada. Terima kasih Mbak Ceril Tansil dari Partai Solidaritas Indonesia dan juga ada Mas Owi dari Partai Persatuan Pembangunan dan juga ada Mas Jerry Sumampo. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, sehat selalu. Assalamualaikum.